Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang stok opnam atau penyesuaian stok ya. Ini adalah proses yang sangat penting untuk dilakukan untuk usaha atau serba ya, baik itu harian, bulanan, atau mungkin kuartalan, tergantung tentunya dengan kebijakan di perusahaan Anda dan kemampuan secara sumber daya manusia dan waktunya ya. Oke, untuk melakukan penyesuaian stok, teman-teman langsung bisa masuk di bagian sini ya, inventory atau inventaris. Sorry, ini bahasanya saya ubah dulu. Dan di sini ada perintah stock opnam. Jadi perintah stock opnam ini adalah teman-teman membuat surat untuk menugaskan bagian gudang atau bagian penjualan gitu ya untuk melakukan stok opnam. Di sini untuk penanggung jawabnya misalkan Bu Susilowati gitu. Misalkan bagian gudangnya, yang mengerjakan itu misalkan Pak Ijo gitu ya. Ini bagian gudangnya. Untuk gudangnya kita akan melakukan stok opnam di toko Yogyakarta. Tentunya ini tiap gudang harus membuat stok opnam yang berbeda-beda pula gitu ya. Dan kategorinya ini sebenarnya bebas ya. Kalau kita kosongkan ini nanti akan semua barang, cuman teman-teman bisa stok opnam juga berdasarkan kategori tertentu saja. Deskripsinya misalkan stok opnam rutin gitu. Atau misalkan pengecekan barang kadaluarsa atau mungkin pengecekan barang rusak apapun itu ya. Oke, setelah perintah stok opnam dibuat, kemudian kita masuk ke hasil stok opnam gitu ya. Setelah diterbitkan perintah stok opnamnya terus dilakukan mungkin dalam waktu beberapa jam atau mungkin seharian penuh lembur gitu ya atau mungkin bisa mungkin beberapa hari misalkan tokonya itu cukup sangat besar misalkan di sini kita harus asosiasikan hasilnya dengan perintah stok opnam, otomatis akan mengasosiasikan gudangnya ya. Ini kodenya silahkan diedit jika diperlukan. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan barangnya, misalkan untuk minuman segar, ini otomatis akan mendeteksi data di toko Yogyakarta ya, yang kita simpan itu sebesar 62 pieces misalkan ya. Setelah perhitungan dilakukan, ternyata hasilnya itu ada 65 gitu. Ternyata kelebihan, katakanlah pada saat proses pengiriman atau apapun itu kita nggak tahu, ternyata lebih gitu ya. Di sini kita pilih persediaan minuman, HPP minuman, dan penjualan minuman. Jadi nanti kita karena nilainya surplus akan mendapatkan dalam tanda kutip keuntungan penjualan gitu ya. Yang tentunya ini bukan keuntungan penjualan asli, cuman secara akuntansi kita harus hitungnya sebagai sebuah penjualan. Kita bisa tambahkan lagi untuk yang barang yaitu mie instan ini ya, misalkan datanya 60, cuman setelah kita hitung-hitung-hitung ternyata hasilnya cuma ada 56 misalkan. Nah, ini juga dengan cara yang sama kita akan mendapatkan kerugian dari penjualan makanan gitu ya dalam tanda kutip lagi karena kurangnya stok ini. Langsung saja kita simpan. Di sini kita bisa lihat ya untuk deskripsinya Minimartnya itu lebih 3, makanannya minus 4 selisihnya. Kita bisa cek di jurnal. Di sini kita bisa lihat untuk HPP makanan, persediaan dan lain-lain ya. Ini teman-teman bisa lihat hasil dari stok opnam yang akan mengupdate beberapa nilai-nilai berikut ini. Kemudian bisa juga teman-teman tentunya cek di bagian stok per gudang ya. Karena penyesuaian kita tadi, otomatis nilainya juga menyesuaikan nilai realnya ya di stok per gudang, yaitu 65 untuk minuman dan 56 untuk makanan. Tentunya proses ini juga mempengaruhi neraca
uh, dari usaha kita. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.